Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nida Kholila dengan NIM 2103283 dari kelas Manajemen dan Risiko Bisnis 6C. Di video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen risiko atas manajemen konflik. Konflik tidak bisa dihindari dalam proyek apapun, terutama bila menyangkut manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon potensi ancaman dan peluang yang dapat mempengaruhi tujuan proyek. Ruang lingkup, jadwal, anggaran, kualitas, atau pemangku kepentingan. Konflik dapat muncul dari perspektif harapan, kepentingan, nilai, atau kepribadian yang berbeda di antara tim proyek, sponsor, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya. Jika tidak ditangani dengan baik, konflik dapat merusak budaya kerja, mengurangi kepercayaan dan kolaborasi, meningkatkan stres dan frustasi, serta membahayakan hasil proyek. Tujuan manajemen risiko atas konflik. Tujuan spesifik dari manajemen risiko terhadap konflik adalah untuk melengkapi manajemen dan seluruh staf organisasi untuk menjaga keselamatan mereka secara lebih baik dan untuk menjaga kebersinambungan pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif meskipun dalam situasi konflik. Prinsip-prinsip dan prosedur umum manajemen risiko dalam penanganan konflik. Prinsip dasar manajemen risiko itu yang pertama itu manajemen risiko atau MR harus berintegrasi secara operasional sebagai isu lintas sektoral. Yang kedua itu tanggung jawab pribadi, kelembagaan dan mandat perlu diklarifikasi dan dipahami oleh pemangku kepentingan dan pengambil keputusan pada setiap tingkat. Yang ketiga itu semua tahapan proses manajemen risiko hendaknya dilaksanakan sepenuhnya secara efektif dan proaktif, dimulai dari menilai dan mengukur risiko, memantau serta mengelola dan mengurangi risiko. Kemudian yang keempat itu ada manajemen agar proaktif, mengingatkan mengenai pentingnya dan kesiapan untuk kemungkinan terjadinya reorientasi yang fleksibel dan perencanaan ulang atau di tingkat strategis, personal, dan operasional. Kelima itu manajemen risiko dan sensitivitas konflik dapat saling memperkuat, baik negatif maupun positif, dan perlu diperiksa silang secara holistik. Kemudian yang keenam itu banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan manajemen risiko. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu pola koordinasi dan pertukaran informasi yang berharga yang konstruktif. Serta sistem manajemen risiko individu harus didasarkan pada instrumen dan mekanisme yang mapan. Kemudian ada komponen manajemen risiko. Yang pertama, analisa dan monitoring. Ada analisa keamanan dan penilaian dampak risiko. Kemudian ada konteks monitoring yang harus terdiri dari pencegahan risiko dan manajemen strategi, kebijakan dan prosedur. Pemantauan konteks risiko secara teratur sangat penting untuk mempersiapkan dasar informasi. Kemudian ada pertemuan rutin dan aliran informasi. Kemudian yang kedua dalam komponen manajemen risiko itu ada pencegahan dan manajemen. Ada 3 strategi untuk mengurangi risiko diantaranya penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Kombinasi strategi penerimaan dan perlindungan adalah strategi yang paling umum diterapkan. Dalam merumuskan strategi atau upaya, pencegahan mengacu pada langkah-langkah sebagaimana diuraikan pada materi mengenai proses manajemen risiko. Manajemen konflik juga melibatkan proses identifikasi masalah yang mendasar, menganalisis konflik, mencari solusi, dan menerapkan tindakan yang tepat untuk mengatasi konflik. Manajer harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan juga kemampuan untuk mengelola perbedaan pendapat dan perspektif yang berbeda. Selain itu, manajer juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola emosi dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Manajemen konflik juga dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti
konfrontasi, mediasi, dan negosiasi. Konfrontasi adalah cara untuk mengatasi konflik dengan mengatakan apa yang kita inginkan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Mediasi adalah cara untuk mengatasi konflik dengan mencari solusi yang diterima oleh semua pihak. Sedangkan negosiasi adalah cara untuk mengatasi konflik dengan mencari kompromi yang diterima oleh semua pihak. Yang dijelaskan sebelumnya bahwa manajemen konflik memiliki beberapa fungsi utama, diantaranya yang pertama itu mencegah timbulnya konflik, yang kedua mengelola konflik yang sudah terjadi, ketiga menyelesaikan konflik, yang keempat meningkatkan kualitas hubungan, yang kelima mengembangkan keterampilan komunikasi, yang keenam meningkatkan produktivitas, yang ketujuh menjaga stabilitas, yang kedelapan menggembangkan kemampuan negosiasi, yang kesembilan meningkatkan kemampuan dalam mengelola emosi, yang kesepuluh membuat organisasi lebih adaptif, yang ke-11 mengembangkan kemampuan dalam mengelola perbedaan, yang ke-12 mengembangkan keterampilan dalam mengambil keputusan, yang ke-13 meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Beberapa tips untuk membantu kita dalam manajemen resiko. Beberapa tips untuk membantu kita menangani konflik dalam manajemen resiko secara efektif dan konstruktif. Yang pertama itu identifikasi sumbernya. Langkah pertama dalam menyelesaikan konflik adalah memahami akar penyebab dan sifatnya. Apakah konflik didasarkan fakta, asumsi, opini, atau emosi? Apakah mengenai identifikasi, analisis, respon, atau pemantauan risiko? Apakah itu konstruktif atau destruktif? Apakah antar pribadi atau antar kelompok? Kita dapat menggunakan berbagai alat dan teknik untuk mengidentifikasi sumber konflik seperti wawancara, survei, kuesioner, observasi, atau analisis akar penyebab. Dengan mengidentifikasi sumbernya, kita dapat memperjelas permasalahan, kepentingan, dan posisi pihak-pihak yang terlibat, serta menghindari pengambilan kesimpulan atau penilaian secara langsung. Itu, akuilah konflik, sadarilah adanya konflik dan potensi dampaknya terhadap budaya kerja. Hindari mengabaikan atau meremehkan situasi, karena konflik yang tidak terselesaikan dapat memburuk dan menyebabkan perpecahan yang lebih dalam dalam tim. Dorong komunikasi terbuka, ciptakan lingkungan yang aman, dan saling menghormati bagi anggota tim untuk mengungkapkan kekhawatiran dan perspektif mereka secara terbuka. Dorong pendengaran aktif dan empati untuk menumbuhkan pemahaman dan dialog yang konstruktif. Fasilitasi mediasi jika perlu dilibatkan pihak ketiga yang netral, seperti mediator atau perwakilan SDM, untuk memfasilitasi diskusi dan membantu para pihak menemukan titik temu. Mediasi dapat memberikan perspektif yang tidak memihak dan membantu mencapai resolusi yang dapat diterima bersama. Sifat domain manajemen resiko melibatkan pendekatan berbeda dalam mengelola resiko. Artinya, akan selalu ada perbedaan pendapat, dan seringkali pendapat tersebut sangat terkait dengan identifikasi profesional dan emosi seseorang. Beberapa orang yang sudah mengalami konflik seringkali mengatakan konflik itu muncul karena keyakinan yang dipegang teguh, sehingga sulit mengidentifikasi penyebab konflik dan memunculkannya ke permukaan. Namun, dalam hal pengelolaan konflik, ada baiknya jika keyakinan setiap orang dan pendekatan mereka terhadap manajemen risiko diakui. Dengan berfokus pada akar penyebab konflik, kita dapat menerapkan strategi komunikasi yang tepat sasaran, sehingga meningkatkan kejelasan dan inklusivitas proses manajemen risiko. Penting untuk mengidentifikasi sumber konflik tidak hanya melalui alat dan teknik, namun juga dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka,
Pendekatan seperti ini tidak hanya membantu menyelesaikan konflik saat ini, namun juga memperkuat budaya kerja, membuat tim lebih teguh dalam menghadapi tantangan di masa depan. Konflik dalam manajemen risiko dapat menawarkan peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan. Hal ini menantang status dan mendorong pemeriksaan lebih dalam terhadap proses dan asumsi. Kemudian yang kedua itu pilih strategi. Ketika menghadapi suatu konflik, langkah selanjutnya adalah memilih strategi yang tepat, berdasarkan situasi dan hasil yang diinginkan. Menurut instrumen model konflik atau TKI, Thomas Kilmann yang mengukur preferensi terhadap ketegasan dan kerjasama, ada 5 strategi umum penyelesaian konflik. Yang pertama itu menghindari adalah ketika Anda menarik diri atau mengabaikan konflik, berharap konflik tersebut akan hilang atau diselesaikan oleh orang lain. Strategi ini rendah dalam hal ketegasan dan kerjasama. Kemudian yang kedua itu akomodatif adalah ketika Anda menuruti keinginan atau tuntutan pihak lain meski mengorbankan kepentingan Anda sendiri. Strategi ini rendah ketegasannya dan tingkat kerjasamanya. Kemudian yang ketiga itu bersaing. Adalah ketika Anda mengejar kepentingan atau tujuan Anda sendiri, bahkan dengan mengorbankan kepentingan atau tujuan pihak lain. Strategi ini memiliki ketegasan yang tinggi dan kegotong royongan yang rendah. Kemudian yang keempat itu ada kompromi. Adalah ketika Anda mencari jalan tengah atau solusi yang dapat diterima bersama dan sebagian memuaskan kedua belah pihak. Strategi ini bersifat moderat dalam hal ketegasan dan kerjasama. Yang kelima itu berkolaborasi adalah ketika Anda bekerja sama dengan pihak lain untuk menemukan solusi kreatif dan integratif yang sepenuhnya memuaskan kedua belah pihak. Strategi ini memiliki ketegasan dan kerjasama yang tinggi. Memilih strategi resolusi konflik yang tepat tidak hanya penting tetapi juga merupakan suatu bentuk seni dalam manajemen risiko. Setiap strategi mempunyai tempat dan efektivitasnya masing-masing, bergantung pada konteks dan hubungan yang terlibat. Meskipun strategi menghindari atau bersaing mungkin menawarkan solusi jangka pendek, strategi tersebut jarang mengatasi permasalahan mendasar yang menyebabkan konflik. Di sisi lain, pendekatan seperti berkolaborasi meskipun menuntut lebih banyak usaha dan waktu dapat menghasilkan solusi inovatif dan yang lebih penting, membangun fondasi untuk hubungan tim yang lebih kuat dan tangguh. Pilihan strategi harus dipandu oleh pemahaman yang jelas tentang konteks konflik, hasil yang diinginkan, dan dampak jangka panjang terhadap dinamika tim dan budaya kerja. Setelah sumber konflik teridentifikasi, pilih strategi penyelesaian konflik yang tepat. Pendekatan yang umum dilakukan meliputi pemecahan masalah secara kolaboratif, menyatukan pihak-pihak yang berkonflik untuk bersama-sama mengidentifikasi solusi yang mengatasi permasalahan mendasar semua pemangku kepentingan. Kemudian itu kompromi, mencari solusi tengah yang melibatkan konsesi dari kedua belah pihak untuk mencapai hasil yang dapat diterima bersama. Kemudian mediasi, melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi komunikasi, memperjelas kesalahpahaman, dan membimbing para pihak menuju penyelesaian. Kemudian arbitrase, setuju untuk mematuhi keputusan arbiter atau panel yang tidak memihak untuk menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan meyakinkan, seperti orang ketiga yang sebelumnya saya jelaskan. Dan yang ketiga itu berkomunikasi secara efektif. Langkah ketiga adalah berkomunikasi secara efektif dengan pihak lain, menggunakan pendengaran aktif, empati, rasa hormat, dan ketegasan. Komunikasi sangat penting untuk memahami perspektif pihak lain, mengekspresikan perspektif Anda sendiri, mengeksplorasi kebutuhan dan kepentingan mendasar, menghasilkan dan mengevaluasi pilihan, dan mencapai kesepakatan.
Kita dapat menggunakan berbagai keterampilan dan teknik komunikasi untuk memfasilitasi dialog seperti memparafrasekan, merangkum, mempertanyakan, mengklarifikasi, memvalidasi, mengakui, atau menyusun ulang. Kita juga dapat menggunakan komunikasi nonverbal seperti kontak mata, bahasa tubuh, nada suara, atau gerak tubuh untuk menyampaikan pesan dan emosi kita. Kita juga harus menghindari hambatan komunikasi seperti menyalahkan, mengkritik, menyela, menghakimi, atau menyerang yang dapat meningkatkan konflik atau menciptakan sikap defensif atau perlawanan. Kemudian yang keempat itu ada bernegosiasi secara adil. Bernegosiasi secara adil dengan pihak lain menggunakan metode negosiasi yang berfokus pada kepentingan dan kebutuhan para pihak. Pendekatan ini yang dikenal sebagai negosiasi berprinsip atau negosiasi berbasis kepentingan, bertujuan untuk menciptakan nilai dan memperluas keuntungan, bukan membagi atau mengklaimnya. Untuk melakukan hal ini, kita harus mempertimbangkan 4 prinsip yang dikemukakan oleh Fisher dan Urey dalam buku mereka Getting to Yes, yaitu memisahkan orang dari masalah, kemudian berfokus pada kepentingan daripada posisi, kemudian menemukan pilihan untuk keuntungan bersama, kemudian dan menggunakan kriteria objektif. Secara khusus, perlakuan pihak lain sebagai mitra dan atasi masalahnya secara objektif, mengidentifikasi dan mengkomunikasi kepentingan mendasar kedua belah pihak, kemudian menghasilkan pilihan kreatif yang dapat memuaskan kepentingan kedua belah pihak, dan menyepakati kriteria objektif untuk memutuskan pilihan terbaik. Kemudian dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat membangun kepercayaan dan hubungan baik sekaligus menghindari permusuhan atau kebencian. Dalam menegosiasikan penyelesaian konflik, utamakan keadilan dan kesetaraan untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan dan dihormati, mendorong semangat kompromi dan kolaborasi, menekankan tujuan bersama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jelajahi solusi kreatif yang mengatasi kepentingan dan kebutuhan mendasar pihak-pihak yang berkonflik sambil meminimalkan konsekuensi negatif. Carilah konsensus bila memungkinkan. Namun, bersiaplah untuk mengambil keputusan sulit atau melakukan trade-off jika konsensus tidak dapat dicapai. Alihkan fokus diskusi konflik dari menyalahkan atau mencari-cari kesalahan menjadi penyelesaian masalah dan pencarian solusi. Mendorong pendekatan konstruktif terhadap resolusi konflik, di mana tim bekerja sama untuk mengidentifikasi tujuan bersama. Kemudian yang kelima ada melaksanakan dan memantau. Ini merupakan langkah terakhir menerapkan dan memantau solusi yang disepakati menggunakan alat dan teknik manajemen proyek. Kita harus mendokumentasikan perjanjian dan rencana tindakan, menetapkan peran dan tanggung jawab, menetapkan tenggat waktu dan pencapaian, mengomunikasikan harapan dan kemajuan, serta melacak dan mengukur hasilnya. Kita juga harus memantau hubungan dan budaya kerja, serta memberikan umpan balik dan pengakuan. Kita harus bersiap untuk menyesuaikan atau meninjau kembali solusi tersebut jika diperlukan dan mengatasi masalah atau kekhawatiran apapun yang mungkin timbul. Seperti yang kita ketahui, konflik tidak terjadi secara mendadak tanpa sebab dan proses, akan tetapi melalui tahap-tahap tertentu. Nah, menurut Hendrik W. pada tahun 1992, mengidentifikasikan proses terjadinya konflik yang terdiri dari 3. Yang pertama itu peristiwa sehari-hari, ditandai adanya individu merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja. Perasaan tidak puas kadang-kadang berlalu begitu saja dan muncul kembali saat individu merasakan adanya gangguan. Kemudian yang kedua itu adanya tantangan. Apabila terjadi masalah, individu saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Tiap anggota menganggap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan standar dan aturan organisasi. Kepentingan individu maupun kelompok lebih menonjol daripada kepentingan organisasi.
Kemudian yang ketiga itu timbulnya pertentangan. Masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Nah, sedangkan menurut Robbins pada tahun 2003 menjelaskan konflik terjadi melalui 5 tahap, yaitu tahap oposisi atau ketidakcocokan potensial, tahap kognisi dan personalisasi, tahap maksud, tahap perilaku, dan tahap hasil. Nah, tahap yang pertama itu oposisi atau ketidakcocokan potensial. Angka pertama ini adanya kondisi yang menciptakan kesempatan untuk munculnya konflik itu. Kondisi itu tidak perlu langsung mengarah ke konflik. Kondisi yang juga dapat dipandang sebagai kasus atau sumber konflik telah dimanfaatkan ke dalam 3 kategori umum: komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Kemudian pada tahap 2, kognisi dan personalisasi. Nah, jika tahap 1 itu mempengaruhi secara negatif sesuatu yang diperhatikan oleh satu pihak, maka potensi untuk oposisi atau ketidakcocokan menjadi teraktualkan dalam tahap kedua. Kondisi antecedent hanya dapat mendorong ke konflik bila satu pihak atau lebih dipengaruhi oleh dan sadar adanya konflik. Tahap 2 penting karena disitulah persoalan konflik cenderung didefinisikan. Kemudian tahap ketiga itu maksud, merupakan keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Dapat diidentifikasi 5 maksud penanganan konflik, yaitu yang pertama bersaing atau tegas dan tidak kooperatif. Kemudian yang kedua berkolaborasi atau tegas dan kooperatif, menghindari atau tidak tegas dan tidak kooperatif. Yang keempat mengakomodasi atau kooperatif dan tidak tegas. Dan yang kelima itu berkompromi atau tengah-tengah dalam hal ketegasan dan kekooperativan. Kemudian tahap keempat, perilaku. Perilaku konflik ini biasanya secara terang-terangan berupaya untuk melaksanakan maksud-maksud setiap pihak. Tetapi perilaku-perilaku ini mempunyai suatu kualitas rangsangan yang terpisah dari maksud, sebagai hasil perhitungan atau tindakan yang tidak terampil. Kadangkala perilaku terang-terangan menyimpang dari maksud-maksud orisinil. Kemudian tahap kelima itu hasil. Jalinan reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi. Hasil ini dapat fungsional dalam arti konflik itu menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok, atau disfungsional dalam arti merintangi kinerja kelompok. Nah, apa yang akan kita lakukan jika diskusi penyelesaian konflik manajemen risiko tidak produktif? Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon ketidakpastian yang mungkin mempengaruhi tujuan proyek atau organisasi. Resolusi konflik adalah keterampilan menemukan cara konstruktif untuk menangani perselisihan antar pemangku kepentingan, anggota tim, atau pihak lain yang terlibat dalam manajemen risiko. Namun terkadang, diskusi penyelesaian konflik manajemen risiko mungkin tidak produktif sehingga menyebabkan frustasi, kebencian, atau kebuntuan. Nah, apa yang dapat kita lakukan dalam situasi seperti itu? Saya akan menjelaskan beberapa tips untuk membantu kita mengatasi tantangan diskusi penyelesaian konflik manajemen risiko yang tidak produktif. Yang pertama itu, identifikasi akar permasalahannya. Untuk memahami mengapa diskusi penyelesaian konflik manajemen risiko kita tidak produktif, penting untuk mengidentifikasi akar permasalahannya. Hal ini dapat mencakup kurangnya kepercayaan, rasa hormat, atau komunikasi di antara para pihak, perbedaan kepentingan atau nilai mengenai risiko, informasi atau analisis yang tidak memadai, atau tidak akurat mengenai risiko, masalah emosional, atau pribadi yang mengganggu
pengambilan keputusan rasional, dan ketidakseimbangan kekuasaan atau hal-hal yang tersembunyi. Agenda yang mempengaruhi hasil setelah akar permasalahan ini teridentifikasi, kita dapat mengatasinya dengan lebih efektif dan menghindari terulangnya kesalahan yang sama. Dalam diskusi, penyelesaian konflik manajemen risiko yang tidak produktif penting untuk menggali akar permasalahannya. Konflik seringkali berasal dari miskomunikasi, perbedaan prioritas atau peran yang tidak jelas. Sebagai pakar resiko, kuncinya adalah menciptakan lingkungan yang membuat semua pihak merasa nyaman untuk mengungkapkan kekhawatirannya. Mendengarkan dan menyelidiki secara aktif dapat mengungkapkan permasalahan mendasar seperti konflik selera resiko atau alokasi sumber daya. Memahami alasan-alasan inti ini sangat penting untuk menemukan resolusi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Pemahaman bahwa manajemen risiko adalah tentang memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dapat membantu menekankan fakta bahwa pada akhirnya setiap orang bekerja menuju tujuan yang sama. Konflik pada umumnya terjadi karena tidak adanya aturan yang jelas sebelum terjadinya situasi atau resiko atau peristiwa, kurangnya transparansi sebagai pihak, kurangnya pemahaman mendalam terhadap permasalahan, kurangnya pengalaman bahkan kurangnya pengetahuan sebagai pihak dari satu atau lebih pihak. Ada kecerdasan, profesionalisme, dan strategi setiap orang yang ingin menyelesaikan situasi tersebut agar didengarkan. Yang penting, untuk memperoleh dukungan yang solid, mengetahui cara menyampaikannya dengan aman dan jelas, serta mengetahui dengan tenang menyanggah setiap kesalahan dan atau poin yang tidak didukung. Dan perlu diingat, masalah teknis adalah satu masalah dan komersial adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Keputusan manajemen risiko sangat subjektif dan mencerminkan opini pribadi. Anda harus melakukan penilaian risiko lebih lanjut agar para pihak dapat memahami penyebabnya dan kemudian mendorong penyelesaian melalui strategi mitigasi risiko yang terinformasi. Kemudian yang kedua itu gunakan kerangka terstruktur. Langkah kedua dalam resolusi konflik manajemen risiko adalah dengan menggunakan kerangka terstruktur. Kerangka kerja ini dapat membantu kita menentukan masalah dan tujuan diskusi, serta menetapkan aturan dan norma dasar diskusi. Hal ini juga dapat memberikan proses yang logis dan konsisten untuk menghasilkan, mengevaluasi, dan memilih opsi, serta untuk mendokumentasikan dan mengkomunikasikan hasil dan rencana tindakan. Selain itu, hal ini dapat mencegah kesalahan umum seperti mengambil kesimpulan secara langsung, mengabaikan alternatif, atau mendominasi diskusi. Ketika diskusi penyelesaian konflik manajemen risiko terhenti, penerapan kerangka terstruktur dapat menghidupkan kembali kemajuan. Mulailah dengan menegaskan kembali tujuan, seperti mengapa diskusi untuk memastikan keselarasan. Tentukan tujuan apa dan uraikan langkah-langkah yang jelas bagaimana untuk mencapainya. Menetapkan peran dan tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, menumbuhkan rasa memiliki, mendorong dialog terbuka dalam kerangka yang telah ditetapkan, memastikan semua suara didengar, tinjau kembali kerangka kerja secara berkala untuk beradaptasi dengan wawasan atau tantangan yang muncul. Pendekatan terstruktur ini mengurangi tekanan karena para pemangku kepentingan memahami prosesnya, memfasilitasi diskusi penyelesaian risiko yang konstruktif dan produktif. Agar diskusi mengenai resolusi konflik manajemen risiko menjadi produktif, penting untuk mengidentifikasi tujuan bersama di antara semua pihak yang terlibat. Menyelaraskan risiko dengan strategi hasil perusahaan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melihatnya sebagai sekutu dalam penciptaan nilai. Penyelarasan ini memupuk pendekatan kolaboratif di mana manajemen risiko menjadi bagian integral dalam membangun dan menjaga nilai.
Kemudian yang ketiga itu, carilah bantuan eksternal. Langkah ketiga dalam menyelesaikan konflik manajemen risiko adalah mencari bantuan eksternal jika diskusi kita tetap tidak produktif. Bantuan tersebut dapat datang dari fasilitator, mediator, atau arbiter yang dapat membantu mengelola diskusi atau memberikan solusi. Selain itu, pakar, konsultan, atau auditor dapat memberikan lebih banyak informasi dan analisis mengenai risiko. Kita mungkin juga memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan, sponsor, atau manajer senior yang memiliki lebih banyak sumber daya, wewenang, atau pengaruh. Pada akhirnya, bantuan eksternal dapat memberikan wawasan, perspektif, dan umpan balik baru pada diskusi resolusi konflik manajemen risiko kita. Kemudian yang keempat itu, pelajari dan tingkatkan. Langkah keempat adalah belajar dan memperbaiki diri dari diskusi resolusi konflik manajemen risiko kita. Hal ini dapat membantu kita merefleksikan keberhasilan dan kegagalan diskusi, mengidentifikasi pembelajaran atau praktik terbaik, mengakui pencapaian dan kontribusi semua pihak yang terlibat, merayakan keberhasilan dan menghargai kolaborasi, serta memantau dan mengevaluasi implementasi dan hasil dari diskusi. Selain itu, ini dapat membantu kita meningkatkan keterampilan manajemen risiko dan resolusi konflik serta membangun hubungannya yang lebih kuat dengan para pihak. Ketika diskusi resolusi konflik manajemen risiko mengalami hambatan, terapkan pendekatan perbaikan berulang yang terinspirasi oleh Richard Feynman, merangkul pola pikir pembelajaran berkelanjutan, memupuk keterbukaan terhadap ide dan perspektif baru, mendorong eksperimen dan adaptasi, memungkinkan terjadinya evolusi strategi. Fasilitasi sesi umpan balik yang jujur untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Terapkan pembelajaran dari keberhasilan dan kegagalan untuk menyempurnakan proses, menerapkan pendekatan Feynman, memupukkan ketahanan dan inovasi, mengubah diskusi yang tidak produktif menjadi peluang dinamis untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam praktik manajemen risiko. Yang kelima itu, bersikaplah fleksibel dan berpikiran terbuka. Ini merupakan langkah kelima dalam resolusi konflik manajemen risiko, yang dimana bersifat fleksibel dan berpikiran terbuka. Hal ini memungkinkan kita beradaptasi dengan perubahan keadaan, mengeksplorasi berbagai pilihan, menerima keberagaman, dan berkompromi jika diperlukan. Selain itu, bersifat fleksibel dan berpikiran terbuka dapat membantu kita menerima masukan, kritik, atau kesalahan. Hal ini pada akhirnya dapat membantu kita mengatasi hambatan, tantangan, atau konflik yang mungkin muncul dalam diskusi. Kemudian yang keenam, bersifat hormat dan konstruktif. Merupakan langkah keenam dan yang terakhir dalam diskusi penyelesaian konflik manajemen risiko. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang positif, produktif, dan penuh kepercayaan. Saat terlibat dalam diskusi, dengarkan secara aktif, berempati, dan penuh perhatian. Berbicaralah dengan jujur dan sopan, akui pandangan, perasaan, dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Fokuslah pada permasalahan dibandingkan kepribadian, dan upayakan landasan bersama dan solusi yang saling menguntungkan. Melakukan hal ini dapat membantu memastikan keberhasilan diskusi penyelesaian konflik manajemen risiko. Mendefinisikan dan mendeteksi perilaku tidak patuh harus dilakukan dengan sangat jelas. Misalnya saja, karyawan tidak boleh memberikan suap untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, dan pemberian hadiah mempunyai batas yang jelas. Namun jika menyangkut konflik kepentingan, akan lebih sulit untuk membedakan apa yang termasuk dalam resiko kepatuhan. Wakil Gubernur Bank of England, Charles Hauke, dapat membuktikan hal tersebut ketika dia pada tahun 2017
kurang dari 2 minggu setelah menjabat, harus mengundurkan diri karena gagal menyatakan konflik kepentingan pribadi atau COI. Dia tidak mengungkapkan bahwa Direktur Strategi Grup Barclays Bank, sebuah lembaga yang diatur oleh Bank of England, adalah saudara laki-lakinya. Yang perlu diperhatikan adalah kegagalan untuk mengungkapkan konflik yang berpotensi membahayakan integritas pekerjaannya merupakan alasan yang cukup untuk mendorong pengunduran dirinya. Baik konflik kepentingan tersebut potensial, dirasakan atau aktual, konflik kepentingan harus ditangani secara efektif oleh fungsi kepatuhan perusahaan. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kita mendeteksi dan mencegah konflik kepentingan agar tidak membahayakan integritas organisasi kita pada waktunya. Kemudian, ada beberapa tips untuk menangani konflik kepentingan. Yang pertama itu, tentukan kebijakan yang tepat. Semuanya dimulai dengan kebijakan yang tepat. Buatlah kebijakan yang sederhana namun jelas dan jelaskan dengan cerdas mungkin kepada karyawan apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan dan mengapa serta bagaimana konflik tersebut harus diungkapkan. Hindari terlalu banyak jargon hukum dan pastikan kebijakan tersebut dapat dibaca dan dipahami oleh semua orang di perusahaan. Ingat, tujuannya adalah menyampaikan pesan kita. Yang kedua itu, integrasikan COI ke dalam strategi manajemen risiko yang lebih luas. Hal ini juga berlaku untuk semua aktivitas mitigasi kita. Mengidentifikasi dan menilai risiko perusahaan dan faktor risiko sangat penting untuk menentukan strategi mitigasi kita. Di industri mana kita beroperasi, dengan siapa kita berbisnis, dan apakah kita berinteraksi dengan pejabat pemerintah. Pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat penting dalam menentukan situasi mana yang berpotensi memicu konflik kepentingan. Melacak bagaimana penilaian risiko kita berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu akan memungkinkan kita mengenali potensi konflik dan mengelolanya seiring berjalannya waktu. Bersikap proaktif adalah hal yang utama dalam hal konflik kepentingan. Yang ketiga itu, ingatlah bahwa pelatihan adalah kuncinya. Jalan untuk mendeteksi dan mengelola konflik kepentingan secara efektif adalah melalui pelatihan yang solid dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memadukan kebijakan kita dengan prosedur yang ada dan yang sesuai. Arahkan karyawan dan bekali mereka dengan alat yang memungkinkan mereka mengidentifikasi konflik saat mereka melihatnya. Memang benar konflik kepentingan seringkali bukan merupakan perilaku korup yang disengaja, melainkan bias yang tidak disengaja. Oleh karena itu, sebagai langkah awal, kita harus mengakui bahwa sebagai manusia, kita secara alami cenderung bias. Oleh karena itu, mengidentifikasi daftar tanda bahaya yang harus diperhatikan oleh karyawan dan manajer akan membantu mereka mendeteksi potensi konflik dan menyatakannya. Sesuai dengan pelatihan kita dengan deskripsi pekerjaan, hal terakhir yang kita inginkan adalah karyawan melewatkan pelatihan karena terlalu memberatkan atau tidak relevan dengan pekerjaannya. Misalnya, jika karyawan menangani data perusahaan, gabungkan pelatihan COI kita dengan keamanan siber, sementara karyawan yang berurusan dengan pejabat asing harus memahami secara spesifik bagaimana COI dapat timbul dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Hal yang sama juga berlaku bagi manajemen puncak dan dewan direksi. Pengelolaan kepentingan pemangku kepentingan yang berbeda terkadang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, pelatihan juga harus mencakup manajemen puncak. Namun pelatihan yang disesuaikan untuk memahami situasi yang dapat memicu konflik. Kemudian yang keempat, pasangkan manajemen COI
kita dengan program manajemen pihak ketiga kita. Sama seperti kita ingin mengelola konflik dalam organisasi kita, kita juga harus hati-hati menangani konflik yang datang dari vendor pihak ketiga. Prosesnya tidak jauh berbeda dengan proses internal kita. Komunikasikan dengan jelas mengenai pendirian perusahaan kita terhadap COE dan tentukan apa yang kita harapkan dari vendor kita. Latih pihak ketiga tentang cara menyampaikan kekhawatiran dan cara mengungkapkannya. Jika kita sudah memiliki proses uji tuntas, pasangkan proses tersebut dengan manajemen COE kita sehingga kita dapat memastikan bahwa kita melaksanakannya sejak awal. Dokumentasikan resiko tersebut seperti yang kita lakukan terhadap resiko lain yang teridentifikasi dalam proses uji tuntas dan kelola resiko tersebut sepanjang prosesnya. Kemudian yang kelima, kelola dan dokumentasikan proses deklarasi konflik kepentingan kita. Berdasarkan praktik terbaik, karyawan harus diminta untuk menyatakan adanya konflik kepentingan yang nyata, potensial, atau dirasakan saat di pekerjaan, mengkonfirmasi keberadaan atau ketidakhadiran mereka setahun sekali, dan memahami proses di mana mereka dapat menyerahkan pernyataan COE kapan saja di dalam perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus dapat menyesuaikan proses manajemen dengan kebutuhannya sendiri. Solusi otomatis terbukti sangat penting ketika mengelola deklarasi karyawan dan vendor pihak ketiga. Pertimbangkan keuntungan otomatis untuk melakukan pekerjaan berat dan meluncurkan deklarasi COE kepada karyawan baru dan menetapkan kampanye tahunan. Sementara email pengingat akan membuat kita tidak perlu repot mengejar karyawan. Solusi teknologi juga akan mencatat upaya kita sehingga meninggalkan jejak yang dapat diaudit untuk referensi nanti jika diperlukan. Kemudian yang keenam, nada di atas. Peran manajemen puncak dalam mengatur konflik kepentingan jelas penting, menunjukkan objektivitas, transparansi, dan integritas dalam perilaku dan bisnis mereka sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini menular ke seluruh organisasi. Memimpin dengan memberi contoh, memperjelas bahwa cara-cara alternatif tidak dapat ditoleransi dan akan mendorong budaya angkat bicara ketika ada dugaan konflik. Berikan contoh dalam strategi bisnis yang konkret, misalnya dengan tidak menekan tim penjualan untuk menghasilkan kinerja tinggi dan memenuhi target berapapun biayanya. Kemudian yang ketujuh, budaya kepatuhan yang kuat. Dalam mengatur konflik kepentingan, yang terpenting adalah menetapkan budaya kepatuhan yang tepat. Budaya kepatuhan yang kuat akan mendorong perilaku yang benar, menghindari kompromi dalam mengambil keputusan yang transparan, dan mengajukan pertanyaan yang tepat jika ada keraguan. Hal sebaliknya juga terjadi. Budaya yang buruk akan menghambat pelaporan dan menjauhkan karyawan yang tidak menyetujui perilaku bisnis yang tidak jelas dan ambigu. Faktanya, menurut inisiatif etika dan kepatuhan, 2 kali lebih banyak karyawan dengan budaya perusahaan yang kuat lebih cenderung mencari bimbingan ketika berada dalam ketidakpastian dibandingkan dengan mereka yang bekerja dalam budaya perusahaan yang buruk. Mengacu pada Standar Nasional Indonesia ISO 31000, pihak yang mendesain kerangka kerja manajemen risiko perlu memahami organisasi dan konteksnya, khususnya karakteristik bisnis dan atau operasi organisasi maupun kebutuhan organisasi akan bentuk praktik pengelolaan risiko yang sesuai. Selain memahami hal ini, hal penting lainnya yang perlu dipahami oleh pihak pendesain kerangka kerja manajemen risiko, yakni entitas kerja manajemen risiko adalah komitmen dari para pimpinan organisasi terhadap penerapan manajemen risiko di lingkungan organisasi. Disampaikan dalam SNI SIO 31000 pada bagian subkomponen penegasan komitmen manajemen risiko bahwa
Manajemen puncak dan badan pengawas, jika memungkinkan, sebaiknya menunjukkan dan menegaskan komitmen berkelanjutan mereka terhadap manajemen risiko melalui kebijakan, pernyataan, atau bentuk lain yang secara jelas menyampaikan sasaran dan komitmen organisasi terhadap manajemen risiko. Dari pernyataan yang barusan saya paparkan, kita pahami bahwa para pimpinan organisasi diharapkan memiliki komitmen berkesinambungan terhadap penerapan manajemen risiko di lingkungan organisasi. Komitmen tersebut perlu ditunjukkan atau dinyatakan dalam suatu pernyataan tertulis resmi organisasi, baik berupa kebijakan atau manajemen risiko atau yang berkaitan dengan pengadilan atau tindak lanjut risiko, maupun bentuk pernyataan tertulis lainnya, misalnya antara lain dalam rumusan rencana bisnis strategis atau laporan tahunan organisasi. Kemudian komitmen yang dimaksud adalah menetapkan arahan strategi mengenai penerapan manajemen risiko di lingkungan organisasi. Lebih lanjut berkaitan dengan arahan strategis atas penerapan manajemen risiko disampaikan dalam SNI ISO 31000 bahwa komitmen sebaiknya termasuk tetapi tidak terbatas kepada tujuan pengelolaan risiko organisasi serta kaitannya dengan sasaran dan kebijakan lain. Penguatan kebutuhan untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam keseluruhan budaya organisasi. Kemudian kepemimpinan dalam integrasi manajemen risiko ke dalam aktivitas bisnis inti dan pengambilan keputusan, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, penyediaan sumber daya yang diperlukan, dan cara penanganan konflik kepentingan, kemudian pengukuran dan pelaporan dalam indikator kinerja organisasi, kemudian tinjauan dan peningkatan. Paparan yang disampaikan dalam SNI ISO 31000 tadi mengarahkan para pemimpin organisasi untuk menjabarkan komitmen mereka terhadap penerapan manajemen risiko secara konkret, tidak hanya dalam pernyataan-pernyataan tertulis seperti kebijakan manajemen, melainkan juga dalam praktik keseharian pengelolaan risiko di lingkungan organisasi. Karena tentunya bukan sebuah praktik yang benar apabila pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh pimpinan organisasi kemudian tidak dijalankan oleh individu-individu pimpinan itu sendiri. Selain hal-hal tadi, SNI ISO 31000 juga menyampaikan hal yaitu komitmen manajemen risiko sebaiknya dikomunikasikan di dalam organisasi dan kepada pemangku kepentingannya dengan sesuai. Pernyataan tersebut bermakna bahwa komitmen pimpinan organisasi terhadap penerapan manajemen risiko harus dipahami oleh para pemangku kepentingan organisasi. Pertama-tama pemangku kepentingan internal organisasi yaitu para insan organisasi dan kemudian dilanjutkan dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi. Terkait dengan hal ini, ada banyak pemangku kepentingan eksternal dari sebuah organisasi yang menjadi pertanyaan, pemangku kepentingan eksternal yang mana yang harus ikut memahami komitmen pimpinan organisasi terhadap penerapan manajemen risiko. Kuncinya adalah yang pertama itu terkadang penerapan manajemen risiko maupun praktik pengelolaan risiko yang dijalankan oleh organisasi membutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan eksternalnya. Contohnya, persetujuan pemegang saham terkait kecukupan rasio permodalan, rencana aksi mitra operasional, misalnya dalam konteks alih daya atau subkon atau lainnya, atau kesepakatan strategi bisnis bersama mitra permodalan dalam konteks joint venture. Kemudian yang kedua, sebuah organisasi juga perlu membangun manajemen yang efektif dengan para pemangku kepentingan eksternalnya secara relevan dan dalam rangka membangun untuk mempertahankan keyakinan dan dukungannya para pemangku kepentingan tersebut terhadap organisasi. Contohnya, pemegang saham tetap mempertahankan pernyataan modalnya, pelanggan tetap membeli produk yang dihasilkan, regulator tetap memberikan atau memperpanjang izin usaha organisasi. Kemudian, dari dua alasan tadi, diidentifikasi siapa saja para pemangku kepentingan eksternal perlu memahami komitmen pimpinan organisasi terhadap
penerapan manajemen risiko di organisasinya, dan seperti apa pengomunikasian yang relevan kepada masing-masing pemangku kepentingan tersebut. Secara khusus bagi entitas kerja manajemen risiko yang mendesain kerangka kerja manajemen risiko, memahami komitmen pimpinan organisasi terhadap penerapan manajemen risiko berarti memahami ekspektasi para pimpinan atas bentuk praktik dan kinerja pengelolaan risiko yang dibutuhkan dalam mendukung bisnis dan atau operasi organisasi. Sekian video mengenai manajemen risiko atas penanganan manajemen konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.